Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 129, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, yang artinya dan milik Allah sepenuhnya apa saja yang ada di langit, 7 lapis langit, dan milik Allah Ta'ala sepenuhnya apa aja yang ada di bumi, dan di antara keduanya seberataan milik Allah, karena ciptaan Allah. Bukan cuma di dunia, akhirat ampun Allah Ta'ala juga, surga neraka ampun Allah Ta'ala juga. Jadi dalam ayat ini melajari kepada kita ini kada bisi apa-apa. Oleh karena itu jangan kita mengakui ampun kita, ya tanah. Ampun kita mengakui ampun orang atau ampun kita sarik orang, maksudnya Allah Ta'ala sarik. Jadi tetap selama-lamanya itu ampun Allah. Kada berpindah ke kita ada. Adapun kita berisi kendaraan rumah itu dipinjami Tuhan aja. Numpang aja kita nih. Nah, boleh aja numpang, boleh aja minjam, cuman jangan mengakui gitu nah. Bila mengakui, nah itu sarik sudah Tuhan tak. Nah jadi termasuk kita beribadah Tuhan juga Tuhan ampun gawian. Kita menuntut ilmu, kita kau membaca Quran, kita kau mengaji, kita belajar tajwid, ampun Allah Ta'ala berataan. Muntung kita ampun Allah Ta'ala, hati kita, awak kita, tangan tubuh kita berataan ampun Allah Ta'ala. Kita kada bisi apa-apa dan kada kau apa-apa. Nah gitu, selama-lamanya kita rasakan gitu, aku ini kada bisi apa-apa, kada kau apa-apa, seberataan milik Tuhan, milik Tuhan. Nah jadi amun milik Tuhan yang ini terserah Tuhan ya kalau suatu waktu diambil Tuhan, kada boleh kita bersedih, kada boleh kita marangot, kada boleh kita kecewa, apalagi sangkal, apalagi menyariki Tuhan. Nah kada boleh. Ampun-ampunnya juga, dijulunginya, ditariknya pulang, terserahnya kita nah. Kada boleh kita protes. Nah, yaghfiru liman yasha'u, Allah mengampuni bagi orang yang Ia kehendaki untuk diampuninya. Tasarahnya kita nah, kan miliknya juga. Ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, kan kisahnya Nabi kita Muhammad SAW dilarang Allah Ta'ala untuk mendoakan laknat kepada orang-orang yang kafir yang menyakiti Nabi Muhammad. Jadi jatuh Tuhan itu bukan wewenang engkau wahai Nabi Muhammad menjadikan inya celaka atau inya dapat hidayah, kada usah dilaknatnya. Amun aku menghendaki, aku beri hidayahnya masuk Islam. Tapi lamun aku menghendaki pulang, aku kada beri hidayahnya mati hakan kafir masuk neraka, terserah kowe. Nah itu, karena itu milik Allah beratan. Orang beriman milik Allah Ta'ala juga, orang kafir milik Allah Ta'ala juga. Jadi Allah Ta'ala mengampuni bagi orang yang Ia kehendaki, terserahnya. Wa yu'adzibu man yasha', dan Allah Ta'ala mengazab, menyiksa orang yang Ia kehendaki, terserahnya juga. Itu nah. Jadi Allah Ta'ala mengazab, Allah Ta'ala mengampuni, itu terserahnya. Terserahnya. Nah, seandainya dipaling Tuhan dah, dimasukkan Tuhan, misalnya orang beriman nih ke dalam neraka, tasarahnya juga, kada boleh kita protes. Atau misalnya dimasukkan Tuhan Fir'aun ke dalam surga misalnya, tasarahnya juga. Pian bisi rumah ya contohnya nih, pian manda kendaraan di dapur kayak di ruang tamu kah, di atas tilam kah, misalnya ada tamu nih protes, nah tamu nih tuh nanta salah, pian rumah pian misalnya kandan pian terus pian nak pian sumpuni ke rumah tuh kada kah, nak pian salopot kah bakar kah,
Tapi bahaya pong membakar rumah seorang ini bilang anak tetangga kita ya Allah. Adakah kan pasalnya kan ada Allah bilang membakar rumah seorang juga dah. Ada tangkap polisi ada Allah. Nang tangkap polisi itu bisa membahayakan kepada tetangga. Ulah ada bisa keluarga bahari. Kada jawabang bahari benar. Hari raya haji bakal lahir dua lagi bini. Sakanya rumah dibakar, rumah seorang dibakar. Kurang korban sapi, ini korban rumah. Nah, kadang masuk penjara apa rumah seorang juga dan dibakar. Nah, kadang ada meninggal, kadang ada lagi bininya ada meninggal, ada. Kada tahu, ulun jauh Jepang lawan rumahnya itu. Cuman tabakar rumah kayaknya jarang rumahnya jarang. Kada nang ngapak, kada. Tapi akhirnya ke rumah kuitan juga guringan. Kan anggaplah itu rumahnya tasarahnya ya Allah hendak disimpuninya kada boleh protes. Nah kayak itu juga Allah Ta'ala ya Allah tasarah Tuhan, kada boleh kita protes. Jadi amun kita sudah kayak itulah maka timbullah hati kita ridho terus dengan gawian Tuhan nih. Bani misalnya rosak senang juga hati. Kenapa? Tuhan nang menggawi ampun gawian dah. Hati ridho tuh senang. Ngalipang nitupian lah. Biasanya kan bila kita dapat musibah, kena termenung ya Allah. Nih kawalah dapat musibah. Senangnya aku ya. Kan dipadakan orang gila, orang soleh. Orang gila soalnya itu yang sini dapat musibah tertawa. Nah padahal orang itu ridho. Senang dengan gawian Tuhan tuh nah. Kadida lagi sangkal. Nah, amun kita hendak tahu Allah Ta'ala ridho lawan kita. Apabila kita selalu ridho dengan takdir Tuhan, berarti Tuhan ridho dengan kita. Tapi lamun kita kada terima protes sarik dengan takdir Tuhan, itu tandanya Tuhan sarik lawan kita. Nah kayak itu. Bila Tuhan sarik lawan kita, itu tandanya kita sangkal lawan perbuatan Tuhan. Tapi kalau tandanya Allah Ta'ala ridho dan kita ridho terus, senang terus dengan gawian Tuhan kepada kita, baik itu kita dapat nikmat atau dapat bala. Nah kayak itu. Wallahu ghafurur rahim. Dan bermula Allah sangat pengampun benar bagi dosa-dosa hambanya nang hendak bertobat atau beristighfar, diampuni Tuhan benar. Rahim, Allah Ta'ala pengasih penyayang benar kepada hambanya yang bertobat. Jadi Allah Ta'ala lah mengampuni, memberi rahmat itu karena semata-mata kebaikan Allah. Kebaikan Allah. Tuhan misalnya memberi kita nikmat, memberi kita kenyamanan, keampunan, rahmat, itu semata-mata kebaikan Tuhan, bukan karena amal kita. Ingatkanlah, aku nih untung aku beramal, untung aku mengaji, jadi Tuhan memberi rahmat, memberi pahala. Kada. Kita nih ibaratnya yang dibandingkan kayak debu ya, kada amal kita nih. Bila kita mengakui beramal, berarti kita sudah mengakui ampun kita. Sedangkan kita beramal, Tuhan juga ampun gawi. Berarti kan tidak kalau kita mengakui nih. Aku beramal kan tidak tuh. Aku sembahyang kan tidak tuh. Walaupun montong aku sembahyang pada zuhur, tapi hati jangan. Itu kan tidak ampun kita. Jadi lamun Tuhan memberi kita pahala, memberi kita surga, itu semata-mata kebaikan Allah, kemurahan Allah, bukan karena amal kita. Kita kan tidak bisa amal sama sekali. Sudah kalau tadi milik Allah yang ada di bumi, di langit, termasuk amal kita milik Allah. Kita kan tidak bisa apa-apa. Jadi lamun contohnya kita lahir ke dunia dah bertelanjang lalu kan tidak bisa apa-apa. Ya Allah, kadang bawa apa-apa dah. Tak diberi Tuhan baju, tak diberi Tuhan kopiah, itu semata-mata kebaikan Allah. Bukan karena usaha kita kada kau berusaha, Tuhan kada kau membantu. Nah, kemudian misalnya Tuhan pulang menyiksa hambanya nang berdosa nih.
itu karena keadilan Tuhan. Tuhan adil. Bila jar maksiat, hukumannya disiksa karena keadilan Tuhan. Bukan Allah Ta'ala zalim. Nah itu Allah Ta'ala kada pernah zalim. Si hamba masuk neraka disiksa itu karena inya juga itu nah. Karena inya juga berbuat maksiat. Jadi Tuhan dengan keadilannya menyiksa hamba nang maksiat itu. Bukan Allah Ta'ala itu jahat, bukan Allah Ta'ala itu zalim lah. Nah kayak itu supaya kita tahu tuh bahwasanya Allah Ta'ala itu maha hebat, maha baik, maha pengampun. Tapi lamun selama di dunia ini kita maksiat, kita bertobat, kita minta ampun, nah dia muni Tuhan kada jadi Tuhan menyiksa di akhirat. Nah mudah-mudahan ya Allah dengan berkat kita membaca satu ayat daripada Al-Quran ini, Allah Ta'ala menurunkan rahmat kepada kita pada taat, dan Allah Ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosa kita lahir batin seumur hidup, sehingga kita nanti mati keadaan kada lagi membuat dosa, sehingga kada disiksa Allah Ta'ala tapi diberi nikmat di dalam kubur. Amin ya rabbal alamin dengan berkat Al-Quranul Karim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.